صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil maqasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah subuh wabil khusus ta'mir masjid, para imam dan petugas syara dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsy wa midada kalimati. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita memanfaatkan waktu sejenak yang merupakan waktu istimewa. Sebenarnya di dalam Islam Allah sudah membagi ketetapan waktu. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ada yang memiliki keistimewaan. Manusia ada yang pilihan. Mulai dari Rasul, Nabi, kemudian ada waliullah. Para wali-wali Allah juga itu memiliki tingkatan. Kemudian
masalah dalam satu tahunnya 360 hari dalam satu tahun. Bulannya Allah menetapkan bulan haram, 4 bulan haram yang termasuk bulan istimewa. Kemudian dari bulan haram ada satu bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah adalah bulan Ramadan. Di Ramadan itu juga ada waktu yang istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kemudian dalam satu tahun Allah juga memilih waktu khusus di 6 malam. Yang pertama adalah malam 1 Rajab, di situ pintu langit dibuka 1 malam penuh. Yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang ketiga adalah malam 9 Zulhijjah. Kemudian malam hari raya Idul Adha, yakni malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal. Itu juga adalah malam hari raya Lebaran Idul Fitri, dan setiap malam Jumat dalam setiap pekannya. Pada malam itu Allah membuka pintu langit. Guru kita di Kalimantan ini salah satu ulama yang sangat masyhur dan dikenal di seluruh dunia, yang disebut dengan Ki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani. Beliau adalah salah seorang waliullah yang memiliki makam yang begitu agung. Dan tidak ada ulama-ulama khas yang tidak mengenal beliau. Itu pernah berwasiat bahwa 6 malam ini sebenarnya ketika kita mampu menggunakan waktu semalam suntuk untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari keberkahan, maka orang itu ketika meninggal jasadnya akan hilang dan itu akan dijemput langsung. Dan murid beliau secara spiritual itu ternyata terbukti. Alaina Guruta almarhum al-maghfurlah Kiai Abdul Rahman Abu Daleh, pendiri Darud Dakwah wal Irsyad Dede Imam Koso. Beliau itu hilang di kuburannya pada saat diletakkan di lahat, itu langsung hilang. Dan ternyata beliau termasuk salah satu orang yang sangat dekat dengan Guru Kiai Muhammad Sain Abdul Ghani. Itu sebenarnya kalau kita mampu lakukan itu luar biasa. Cuma hal ini agak berat karena kita tidak tidur 1 malam penuh pada 6 malam itu. Kenapa 6 malam itu istimewa? Karena di 6 malam itu Allah membuka pintu langit. Sebenarnya pintu langit itu tidak selamanya terbuka. Ada waktu-waktu tertentu. Maka pada saat pintu langit terbuka, mestinya kita gunakan untuk berdoa. Karena pada saat Allah membuka pintu langitnya, doa yang kita panjatkan itu langsung tembus ke arasy. Itulah sehingga ulama kita selalu mengajarkan, carilah waktu-waktu yang mustajabah. Waktu mustajabah sebenarnya adalah waktu yang dimana Allah membuka pintu langit. Nah, pintu langit ini terbuka itu pada 6 malam itu. Malam 1 Rajab. Kenapa di malam 1 Rajab? Karena malam 1 Rajab adalah malam di mana nurnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan ke dalam perutnya Siti Aminah. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban adalah malam penetapan takdir dalam 1 tahun berjalan. Kemudian yang ketiga, malam 9 Zulhijjah itu adalah malam hari Arafah, dan malam itu istimewa karena di situ malam pengampunan dosa. Kemudian pada malam 10 Zulhijjah itu adalah malam hari raya Lebaran Idul Adha. Itu juga istimewa. Makanya di malam itu kita disunnahkan puasa sebenarnya. Malam di 1 Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, kemudian 9 Zulhijjah, kemudian di 10 Zulhijjah. Sebenarnya kita disunnahkan puasa pada 10 Zulhijjah. Cuma puasanya 10 Zulhijjah itu tidak puasa 1 hari penuh. Rasulullah menganjurkan untuk kita tidak makan, kemudian melaksanakan sholat Idul Adha. Dan tidak makan sebelum Lebaran, nanti kembali dari Lebaran baru kita makan dan minum, maka itu dinilai 1 hari puasa.
Itulah sehingga kenapa puasa hari raya hari raya Idul Adha kita disunnahkan tidak makan, sedangkan pada hari raya Idul Fitri kita disunnahkan makan. Sebelum berangkat Lebaran. Jadi kalau kita mau berangkat Lebaran hari raya Idul Adha disunnahkan tidak makan, karena itu terhitung satu hari puasa nilai pahalanya. Itu hikmahnya. Makanya ulama kita mengatakan ketika puasa Ramadan tidak cukup 30, hanya 29, maka disunnahkan untuk tidak makan, kemudian berangkat melaksanakan hari raya Idul Fitri. Tapi kalau puasa Ramadan cukup 30, maka dianjurkan, disunnahkan untuk makan sebelum melaksanakan hari raya Idul Fitri. Itu penjelasan ulama kita. Makanya di dalam Islam ini kadangkala kita menemukan pendapat yang berbeda, itu karena sumber ulamanya berbeda. Karena ada namanya ulama hadis, ada ulama tafsir, ada ulama hikmah, ada ulama tasawuf. Kalau kita mau kaji betul, itu sangat berbeda, Pak. Saya beberapa kali menemukan beberapa penjelasan ulama yang berbeda karena konteks keulamaannya juga berbeda. Jadi bukan kapasitas ilmu yang membedakan, ilmunya sebenarnya hampir sama, tapi karena tinjauannya yang berbeda. Saya kasih contoh, ulama hadis mengatakan bahwa sholat sunat duha itu maksimal 12 rakaat, ulama hadis. Sedangkan ulama fikih mengatakan maksimal rakaat sholat sunat duha itu 8. Itu sudah beda, Pak. Coba. Kenapa berbeda? Karena mereka ulama hadis itu menggunakan hadis, siapa yang sholat 12 rakaat maka banallahu lahu baitan fil jannah. 12 rakaat itu termasuk sebenarnya 12 rakaat sholat sunat duha. Kalau ulama fikih dia pakai standar maksimal 8. Ini tentang ulama hikmah dengan ulama fikih dengan ulama hadis. Itu sudah beda. Sama dengan penetapan ilmu. Ilmu sebenarnya begini, kalau ulama hikmah itu konteksnya dia melihat hakikat yang ada di balik perintah. Kalau ulama fikih dia melihat hukum yang ada di dalam perintah. Itu beda. Guru Kiai Muhammad Said Abdul Ghani itu masuk kategori mulai dari ulama fikih, masuk ke ulama hikmah, masuk ke tasawuf. Ulama hikmah ini jarang. Kalau kita mau cari di Indonesia jarang sekali. Karena ulama hikmah ini adalah ulama yang sudah memiliki taraf ilmu yang dibukakan oleh Allah, yang disebut dengan kasyaf. Jadi itu tidak sembarang. Saya kasih contoh, Pak. Yang bisa tahu hikmah perintah itu bukan orang standar. Sama dengan dokter. Dokter ahli saja yang bisa mengamputasi. Mungkin ada orang masuk ke rumah sakit yang sakit ibu jarinya. Tapi kenapa dipotong sampai lututnya? Biasa ada luka jaringan di ibu jari kaki. Tapi dokter ahli melihat bahwa ini ternyata mengandung racun. Dan itu merusak organnya sampai betis. Padahal lukanya sedikit. Maka dia harus potong sampai lutut. Supaya penyakit itu tidak menjalar naik ke tubuhnya. Kalau orang normal melihat itu, dia mengatakan orang bodoh. Kenapa ibu jarinya sakit, lututnya dipotong? Kan begitu. Tapi karena keahliannya seorang dokter, dia tahu yang ada di dalamnya. Begitu juga ulama hikmah. Ketika ada perintah dan larangan, bukan melihat saja perintah dan larangannya, tapi dia bisa mengetahui kenapa ada perintah itu dan kenapa ada larangan. Dan ini ilmunya tidak sembarang, Pak. Dan tidak ditemukan di sekolah. Anda belajar sampai doktor, itu tidak temukan itu. Karena itu ilmu hakikat yang muncul dari riyadhah yang panjang. Nah, ulama-ulama seperti itu banyak. Sama dengan begini, kalau saya mengatakan di kelapa itu ada minyak. Kalau orang hanya lihat kelapanya, tidak mungkin percaya. Dia mengatakan mustahil ada minyak. Yang ada tempurung, sabun dengan airnya.
Padahal kalau kelapa diparut, kemudian dimasak, kemudian jadilah minyak, baru dia tahu, oh ternyata betul ada. Begitu sebenarnya ilmu agama. Kadang kajiannya yang konteks kadang kajian agama yang kita lihat ini perintah dan larangan, kadang kita mentok di situ. Padahal hakikat di balik itu banyak. Saya kasih contoh. Kenapa Rasulullah melarang kita memotong kuku di dalam kamar? Ini yang anukan. Itu orang mengatakan, wah sama saja, yang penting kukunya tidak dibuang. Oh ternyata di bawah kuku itu ada jin bersembunyi. Bukan sebenarnya bersembunyi, tinggal. Makanya Rasulullah mengatakan di balik kuku itu ada jin. Ketika kita memotong kuku, kukunya lepas, jinnya akan tinggal. Kan begitu. Dan jin kuku ini ternyata panas. Itulah sehingga biasa ada orang di dalam kamarnya tidak bisa tidur. Padahal ada kipas angin jalan. Tapi panas perasaannya dari dalam. Itu adalah jin kuku yang sebenarnya jin itu ada di dalam kamar. Itulah sehingga dianjurkan kalau memotong kuku di luar kamar. Jangan di tempat tidur. Nah, kemudian kenapa kita disunnahkan memotong kuku dari jari telunjuk sebelah kanan, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ke ibu jari. Baru pindah lagi ke kiri. Ambil jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, kemudian ke ibu jari. Kenapa aturannya ke situ? Sebenarnya itu bukan hal yang paten. Tapi kenapa itu dilakukan? Kalau kita buka kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunya, itu dia sudah sampaikan. Siapa yang memotong kuku yang dengan cara itu tadi, dari tangan kanan ibu jari, jari tengah, jari manis, kelingking, baru ibu jari, baru pindah ke kiri, maka dia tidak akan kena penyakit kulit. Termasuk pano itu tidak kena. Itu hikmah. Orang tua dulu mempelajari agama, dia tidak menggunakan istilah bid'ah. Yang dia pakai pamali. Kalau orang Bugis. Kenapa dia pakai istilah pamali? Karena satu-satunya bahasa yang bisa menyederhanakan larangan hanya kalimat pamali. Karena kalau kita mengatakan bid'ah, ujungnya pasti neraka. Kan begitu. Dan orang tidak bertengkar dalam Islam, Pak. Kalau orang tidak akan pernah bertengkar dalam Islam seandainya dia kembali kepada dasar Islam yang 5 hukum ini. Nanti orang akan bertengkar dan saling menyalahkan ketika dia lari ke bid'ah. Karena ujungnya bid'ah neraka. Kan begitu? Coba. Kan begini. Menggunakan tasbih bid'ah. Mengusap muka sesudah sholat bid'ah. Kalau mengusap muka sesudah sholat dihukumi bid'ah, maka pasti neraka. Karena kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kan jelas tuh. Jadi orang sudah sholat mengusap muka masuk neraka kalau kita pakai bid'ah. Tapi coba kita tarik ke hukum. Apa hukumnya? Apakah dia sholat? Bukan. Karena sholat ditutup dengan salam. Sesudah salam berarti bukan sholat. Mengusap muka sesudah sholat sebenarnya ada hadisnya, Pak. Kalaupun dia hadis hasan, itu sudah dipakai. Hadis dhaif pun sudah bisa dipakai dalam masalah fadailul amal, dan dia bukan sholat. Kan begitu. Makanya kalau dibawa ke situ berarti hukumnya adalah mubah. Kalau dia mubah tidak masalah. Kalau dia mengatakan bukan mubah, makruh, oke lah. Kalau kau mengatakan makruh, itu masih tidak masalah. Karena makruh itu tidak melakukan yang sunnah. Kan begitu. Tidur tidak berwudu sebelum tidur, itu makruh. Karena sunnahnya berwudu sebelum tidur. Masuk ke masjid mendahulukan kaki kiri, itu makruh. Karena sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Jadi makruh itu kebalikan dari sunnah. Kan begitu. Makan tidak pakai basmalah, tidak baca basmalah kemudian makan, itu makruh karena sunnahnya baca basmalah. Makan dengan menggunakan tangan kiri itu makruh karena sunnahnya menggunakan tangan kanan. Jadi kebalikan dari makruh ini sebenarnya adalah sunnah. Jadi kapan kita tidak melaksanakan yang sunnah, hukumnya makruh.
Nah, makruh itu sebenarnya tidak berdosa. Jadi kalau orang lakukan, kalau dia mengatakan makruh berarti selesai persoalan. Tapi kalau dia mengatakan bid'ah, pasti dia mengatakan kau masuk neraka. Ini kan jadi masalah. Di sini hukumnya, Pak. Jadi mestinya agama ini dikaji, dikembalikan ke dasarnya. Kenapa Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dengan ulama-ulama fikih itu tidak pernah saling mengkafirkan dan mencap masuk neraka karena dia kembali ke hukum, bukan kembali ke bid'ah. Ini yang saya harus luruskan. Karena banyak penceramah sekarang sedikit-sedikit bid'ah, padahal itu bukan hukum. Ini yang makanya agama itu kan dibagi, Pak. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam bicara hukum, fikih, ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kemudian naik satu tingkat, ada namanya kajian iman. Kajian iman ini ulamanya disebut murabbi, mazhabnya, kajiannya ulamanya disebut dengan istilahnya kalau kita teologi. Makanya ulama-ulama teologi ini itu adalah kajian iman. Kajiannya adalah iman. Jadi bukan kajian fikih. Kalau fikih itu pasti berbeda pendapat, Pak. Saya kasih contoh. Imam Syafi'i mengatakan binatang yang kena musibah, baik itu ditabrak atau tertimpa sesuatu, kemudian bergerak-gerak menuju kematiannya, kemudian disembelih, itu tetap haram. Biasa kan begitu, Pak. Ada ayam, ada mobil lewat, ditabrak. Ayam kita ketabrak mobil, kemudian masih bergerak, kita ambil pisau baru sembelih, baru kita mengatakan halal karena masih hidup. Kalau Syafi'i itu haram. Kau sembelih tidak sembelih tetap bangkai. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, selama dia bergerak sembelih. Kalau ada darah menetes di bekas sembelihan itu halal. Ini fikih. Nah, mana yang mau dipakai? Kenapa Imam Syafi'i mengatakan haram? Alasannya mudah, Pak. Dia mengatakan sebenarnya itu ayam sudah mau mati, cuma kau sabotase. Kan begitu? Ya, karena dia sudah bergerak-gerak menuju kematiannya. Jadi kau sabotase. Kenapa kau sembelih? Mestinya kalau kau biarkan itu bergerak, dalam 1 menit dia akan mati. Berarti kau sembelih tidak sembelih tetap bangkai. Itu Syafi'i. Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat beda. Binatang yang dihalalkan untuk disembelih itu karena masih hidup. Yang kedua ada pengaruh sembelihan. Makanya semua ulama sepakat binatang yang bergerak itu masih hidup. Kan begitu. Kemudian coba sembelih. Kalau ada darah menetes di bekas sembelihan berarti halal. Jadi kalau binatang masih bergerak walaupun kena musibah masih bergerak, silakan sembelih. Kalau ada darah menetes dari bekas sembelihan itu halal. Ini fikih. Dua ulama berbeda. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau saya, Pak, lebih aman ambil Syafi'i. Kenapa? Karena bahaya. Kalau kita pakai Imam Malik, kalau kita ke penjual ayam potong, dia sembeli ayam, masih bergerak ayamnya, baru ditindis dengan ayam yang lain. Biasa kan pakai drum. Sembeli 1 lusin. Dia masukkan saja, sembeli lempar masuk, sembeli lempar masuk. Ayam ini baku tindis, maka itu bangkai. Kalau Imam Malik, karena yang dihitung yang terakhir, bukan yang pertama. Itu bahaya, Pak. Itu juga penjual ayam potong, Pak, perlu diluruskan itu. Makanya kalau Bapak beli ayam potong, ya hendaknya Bapak yang potong. Jangan penjual ayam. Masa dia lipat sayapnya baru tarik kepalanya. Apa yang dia baca? Bukan bismillah. Apa yang dia baca? 35.000. Karena ada orang yang tanya. Kalau ini berapa? 35.000. Kalau itu 50.000. Padahal dia menyembeli ini. Ini jadi masalah. Makanya kalau Bapak beli ayam lah, Bapak yang sembelih. Baca sembelih itu gampang. Bismillahi Allahu Akbar. Syafi'i sebenarnya membolehkan Bismillahirrahmanirrahim baru baca sholawat. Tapi jangan saat sembelih, tapi sebelum menyembelih. Karena tidak, ulama yang lain mengatakan kalau menyembelih cukup baca Bismillahi Allahu Akbar. Jangan pakai Rahman Rahimnya Allah untuk membunuh. Nah, itu sehingga mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang masyhur itu. Jadi kalau Bapak mau sembelih ayam, tidak usahlah panggil Pak Imam datang ke rumah kalau hanya 1 ekor.
Kita saja yang sembelih. Bacaannya gampang. Bismillahi Allahu Akbar. Selesai aja itu. Cuma kalau dalam tasawuf itu banyak sekali embel-embelnya. Ketika saya belajar sama guru tak, banyak sekali yang disampaikan itu. Kalau nyembeli ayam nak, sembunyikan pisaunya. Jangan perlihatkan. Makanya diletakkanlah pisau itu di bawah leher binatang. Sama kalau sembeli kurban, imam itu tidak boleh sebenarnya pegang pisaunya jalan-jalan di situ. Ika ini. Jangan. Ambil pisau itu, letakkan di bawah leher binatang yang sudah diikat. Supaya karena itulah tempat yang paling aman binatang tidak melihat pisau sembelihan. Di bawah leher. Dan Nabi sangat marah ketika ada binatang disembeli kemudian binatang lain melihatnya. Oh, Nabi marah. Kadang kita ada sapi disembeli, temannya itu melotok-melotok matanya begini. Itu tidak boleh, Pak. Nabi itu marah. Jangan kau menyiksa 2 kali binatang. Ya, jaga perasaannya. Itu bayangkan Rasulullah. Saya bilang Rasul itu luar biasa, Pak Bu. Saya sampai menangis itu ketika membaca kisahnya, ketika Rasulullah menggunting lengan bajunya. Bayangkan, dia buka jubahnya, dia letakkan di atas tempat tidurnya, baru masuk berwudu. Pulang dari berwudu, kucingnya tidur di situ. Dia tidur, baru kepala kucingnya pas di lengan bajunya Rasulullah. Nabi mau bangunkan kucingnya, itu tidak enak perasaannya karena baru-baru tidur. Nabi mau ambil bajunya yang lain, itu tidak ada karena dia sudah cuci. Makanya dia mengambil gunting dengan pelan-pelan, dia potong lengan bajunya supaya kucingnya tidak bangun. Itu adabnya Rasulullah. Kalau kita, Pak, oh sudah. Sapu lidi yang terbang. Iya. Ini Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan begini, siapa yang membunuh cicak dengan 1 kali memukul, itu 150 hasanat. Tapi ketika engkau memukul 2 kali, maka itu turun menjadi 100. Kenapa berkurang? Karena ternyata membunuh cicak dibolehkan, tapi menyiksa cicak tidak boleh. Coba. Itu. Itu luar biasa kasih sayangnya Rasulullah. Dan inilah yang sebenarnya hilang. Kadang-kadang umatnya ini seakan-akan penceramah ini yang punya surga. Itu kadang-kadang kayaknya dia yang sudah panitia neraka. Sedikit-sedikit kau masuk neraka. Padahal dia juga tidak tahu dirinya apakah selamat atau tidak. Ini kan jadi masalah. Makanya saya harus ingatkan bahwa agama ini sangat ramah. Sangat rahmatan lil alamin. Beberapa pelanggaran sahabat itu Nabi selalu hanya mengatakan begini, maukah engkau kalau aku ajarkan yang lebih baik dari itu? Nabi tidak pernah mengatakan itu salah. Nah, cuma Rasulullah bertanya, kenapa engkau melakukan itu? Kalau dia mengatakan begini ya Rasulullah, Rasul mengatakan, maukah engkau kalau aku ajarkan yang lebih baik dari itu? Coba. Jadi kalau ada orang salah-salah bacanya, wairil ma'dubi alaihim waladdallin, jangan langsung bilang imas salah. Jangan, pasti marah. Tapi maukah kita kasih tahu? Maukah engkau kalau aku kasih tahu yang lebih bagus dari itu? Pasti dia senang. Dan begitu cara dakwah Rasulullah. Kita kadang, tidak sah sholatmu. Pokoknya tidak ada pahalanya. Wah sudah bilang kalau begitu tidak usah sholat. Nah, ini kan jadi masalah. Jadi dakwah itu Pak begitu. Kadang makanya ada fikih dakwah, ada fikul ahkam. Nah, makanya saya kembali tadi sini. Makanya ada kajian hukum Pak. Tadi kalau fikih itu pasti berbeda pendapat. Kenapa? Allah yang bilang walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau tidak satu pendapat. Makanya kalau ada orang mau satu pendapat, Pak mustahil, tidak usah hidup, tidak usah belajar fikih. Karena memang begitu. Saya kasih contoh lagi pendapat. Itu hadis Pak. Jelas hadisnya sahih. Ketika Rasulullah ditanya. Seorang orang tua Arab Badui. Itu Arab Badui itu Arab dari gunung. Turun ke masjid. Itu bertanya. Ya Rasulullah. Kalau saya sudah berwudu. Kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Kemudian saya mau sholat. Apakah saya harus berwudu kembali? Rasulullah mengatakan tidak usah.
Karena itu adalah bagian dari anggota tubuh. Coba. Jadi kalau orang sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluannya tanpa pelapis, kemudian mau sholat, tidak usah berwudu kembali. Ini diberitahu kepada Arab Badui. 29 hari kemudian setelah orang ini tadi bertanya, datang 3 orang anak muda bertemu dengan Rasulullah. Kemudian tanya dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, kalau saya sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian saya mau sholat, apakah saya harus berwudu? Apa kata Rasulullah? Berwudulah kalian semua. Coba. Pertanyaannya sama, jawabannya berbeda. Disinilah muncul 3 metode. Yang pertama ada namanya metode tarji. Tarji itu mengseleksi mana hadis yang paling kuat. Diteliti. Oh ternyata tadi yang pertama orang tua yang bertanya. Baru sendiri. Imam Syafi'i mengatakan hadis ini tidak terlalu kuat. Karena orang tua, yang kedua tidak ada saksinya. Kan begitu. Nah orang tua itu ada kekurangannya. Tuli-tuli dengan lupa ingatan. Siapa tahu Nabi bilang batal, Nabi bilang tidak. Baru tidak ada saksinya karena dia sendiri. Dia tidak pakai hadis itu. Walaupun dia hafal hadisnya. Dan dia tahu hadis ini sahih. Tapi dia tidak ambil. Kenapa? Alasan tidak ada saksi. Anak muda ini tadi kan 3 orang. Nah tidak mungkin 3-3-nya salah dengar. Berarti Imam Syafi'i menguatkan bahwa menyentuh kemaluan tanpa pelapis batal wudu. Tapi ini metode tarji. Yang kedua ada metode namanya nasi mansukh. Kalau sekarang di peraturan namanya amandemen undang-undang. Jadi yang pertama kan orang tua bertanya 29 hari dalam ilmu mustalah al-hadis. Muncul anak muda ini. Berarti mengatakan, oh hadis yang dulu itu sudah tidak dipakai. Karena ada hadis baru. Itu nasi mansukh. Dinasak oleh hadis terbaru. Sama dengan undang-undang di amandemen. Imam Malik tidak mau terima itu. Karena dia mengatakan yang bilang dulu itu Nabi. Yang bilang yang kedua juga Rasulullah. Dan Nabi tidak mengatakan yang dulu itu terhapus. Berarti dua-duanya dipakai. Itulah yang disebut dengan metode al-jam'u. Cuma dikompromikan. Bagaimana cara mengkompromikan? Imam Malik bilang, coba lihat. Yang bertanya pertama orang tua. Tidak apa-apa. Yang bertanya kedua anak muda. Batal. Jadi kalau anak muda yang pegang kemaluan, batal karena ada syahwat. Tapi kalau orang tua tidak batal. Karena mungkin gatal dia garuk. Kan begitu. Jadi pendapat itu berbeda karena pijakan hukum yang dia gunakan sebagai timbangan beda. Sehingga Imam Malik mengatakan batal wudu kalau ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat tidak batal. Coba. Itu fikih Pak. Saya kasih contoh yang ketiga supaya kita. Ini sampai 20 menit. Ini tunggu 10. Tinggal 5 menit ini. Sudah masuk ya? Oh sudah masuk. Ini jam 6 sudah jam 6.20 ya. Begini. Contoh yang ketiga. Sebenarnya di dalam Islam ini ada beberapa masalah Pak yang kadang ulama kita tidak terlalu mengekspos. Yang bikin ulama pusing itu anjing laut Pak. Anjing itu semua ulama sepakat bahwa haram dan najis. Tapi laut ketika Rasulullah ditanya dia mengatakan binatang yang ada di dalamnya halal dan bangkainya halal dan airnya suci. Persoalannya ini anjing laut yang bikin Pak Kiai pusing. Kalau dilihat anjing laut kepalanya itu seperti anjing. Tapi kalau dilihat badannya seperti ikan. Begitu. Makanya ini anjing, kalau anjing darat ya jelas haram. Tapi kalau anjing laut bagaimana? Makanya ada ulama mengatakan anjing laut itu tidak haram karena dia melihat badannya. Tapi kalau dia lihat kepalanya dia mengatakan haram. Makanya pusing itu. Makanya saya sering bilang dalam fikih ini kan banyak kompromi Pak. Banyak. Termasuk begini masjid. Ada tukang judi, ada kepas sabu-sabu atau pas sobis bersedekah di masjid. Bagaimana?
Panitia masjid terima atau tidak? Ada penjual narkoba bawa uang ke masjid, atau ada pemain judi baru-baru dari main judi, oh menang, atau main kupon putih menang, dapat uang 50 juta, dia sumbangkanlah 20 juta ke masjid. Panitia ambil atau tolak? Hah? Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan tolak. Kalau kau sudah tahu. Karena kapan kau terima, kau dapat hukuman 4 kali. Yang pertama, sekongkol haram. Yang kedua, tidak menolak yang haram. Yang ketiga, kau kotori tempat suci. Yang keempat, tidak berkah ibadahnya orang gara-gara kamu. Akapai nak kena palu-palu matuk ke Suri Mondri. 4 kali ditetek kepalanya itu. Panitia yang terima sedekahnya begitu. Ini sudah masuk waktu suruh. Nah, makanya Imam Syafi'i menolak, Imam Malik menolak, Abu Hanifah menolak, Ahmad bin Hanbal menolak. Tapi Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi berbicara sebaliknya. Kalau tukang judi bersedekah di masjid, nah kau tidak terima, kau berdosa. Coba. Ini fikih Pak. Kenapa? Alasannya maqasid syariah. Dia mengatakan begini, kalau tukang judi bersedekah, kau ambil uangnya, kau selamatkan kemudaratan. Maksudnya, kalau kau ambil uangnya, otomatis dia tidak pakai main judi. Tapi kalau kau tidak ambil, dia pakai minum-minuman keras, dia pakai main perempuan, dia pakai narkoba, dia pakai main judi. 4 dosanya gara-gara kau. Begitu. Coba itu tinjauan fikihnya dia. Jadi kebalikannya. Tadi kalau Imam Syafi'i melihat kontes masuknya, yang dia lihat orang yang terima, masjid yang terima, dia kau kotori, kau terima uang haram. Syekh Yusuf Qaradawi tidak melihat yang menerima, tapi melihat yang memberi. Kau harus selamatkan orang ini, karena kalau kau tidak terima, uang itu dia pakai main judi, tambah lagi dosanya itu. Makanya ambil, karena kalau kau ambil tidak lagi dia pakai main judi. Tapi jangan campur dengan uang halal, pisahkan. Tulis kotak di situ, sumbangan apa botol, kira-kira begitu. Sedekahnya pemain judi. Nah itu, kapan dipakai? Jangan dipakai di dalam masjid. Kalau bangun WC, pakai di situ. Kalau bangun pagar, pakai di situ. Bangun menara, pakai di situ. Jangan pakai untuk tempat ibadah di dalam. Karena yang menara dengan pagar itu tidak masuk dalam perangkat ibadah. Itu saya suka daun. Jadi fikih begitu Pak. Jadi kalau orang bicara hukum-hukum, kadang ada tawaran-tawaran begitu. Sama dengan bunga bank. Sekarang orang banyak penceramah yang mengatakan bank itu haram. 15 tahun yang lalu sampai 7 tahun yang lalu, saya orang yang sering teriak bank itu haram. Tapi hari ini dan beberapa tahun terakhir ini saya mengatakan bank konvensional itu tidak bisa dihukumi haram mutlak. Kenapa Pak? Kalau bank dianggap haram, tidak ada jamaah haji dan umrah yang sah hajinya. Karena semua uangnya di store di bank. Coba cek itu. Makanya Syekh Ati As-Sakar, Syekh Ramadan Al-Buti, kemudian Muhammad Karim Hafiz Al-Hafizi itu menulis kitab di Mesir. Darul Ibta Mesir memutuskan bahwa bunga bank konvensional itu tidak riba. Alasannya bukan simpan pinjam, tapi titip modal. Karena uang yang kau masukkan di bank itu sudah hilang kalau sore. Dibawa ke orang kaya, kemudian orang kaya kelola dengan usaha. Berarti uangmu yang masuk bank bukan simpan pinjam, tapi titip modal usaha. Nah, ini yang sehingga dia tidak mengatakan simpan pinjam, tapi dia mengatakan titip modal. Nah, inilah yang sehingga berbeda Pak. Makanya banyak. Termasuk rokok di Indonesia Pak mengatakan rokok itu haram. Sampai hari ini saya mengatakan susah dipatuakan haram. Kenapa? Karena alasannya cuma asapnya. Bahwa asapnya mengandung racun. Kalau asap yang mengandung racun dipatuakan haram rokok Pak, mestinya knalpot motor juga haram karena itu juga asapnya ada racunnya. Itu kan jadi masalah. Makanya ulama-ulama kita itu berbeda pendapat. Yang memfatwakan haram karena melihat asapnya, yang memfatwakan tidak haram karena dia mengatakan rokok tidak bisa dihukumi karena asapnya. Karena kalau kau menghukumi asapnya, semua knalpot motor, mobil trek haram semua.
Nah, itu karena racunnya juga ada di situ. Makanya saya bilang inilah fikih. Kalau berbeda kajian ya tidak usah berdebat terlalu jauh. Ambil yang kita yakini. Nanti kan ada hukumnya. Al-mukhti'u fi al-ijtihad lahu ajrun. Kalau dia salah dia dapat 2 pahala. Kalau dia benar dia dapat 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Makanya Nabi mengatakan al-mukhti'u fi al-ijtihad lahu ajrun. Orang yang berijtihad, kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Makanya kalau ada yang salah tetap dapat bagian. Kenapa? Karena usahanya mengkaji agama. Kalau berdebat tidak dapat berkah. Itu kuncinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Sebelum tanya jawab, setelah mendengar Rasulullah SAW nanti kami persilahkan Pak Ustadz dan seluruh jemaah untuk menikmati sarapan yang telah disediakan di samping masjid. Baik, tanya jawab dibuka, kami persilahkan kepada Mas Ustadz. Kayaknya enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kaitan dengan amal. Saya terbaca sebuah hadis dari Bukhari Muslim yang sangat panjang dan saya coba singkatkan. Wahai kaum Quraisy, wahai Abbas, wahai Fatimah, tebuslah dirimu dari siksa Allah dengan amal untuk mencapai keridhaan Allah sekuat tenagamu. Tetapi jika kamu teledor hingga terkena siksa Allah, maka aku tidak dapat membela kamu dari siksa Allah, walau sedikit pun. Dan setiap makhluk pada hari kiamat tersebut akan bersandar pada amalnya masing-masing. Hal ini juga terkait oleh Nabi seperti Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Dan sejak penciptaan neraka, maka Mikail tidak pernah tertawa. Jibril selalu menangis khawatir terjerumus ke jahanam. Bila keadaan Nabi, malaikat yang suci dari dosa, bagaimana kita yang kurang amal, banyak dosa dan banyak maksiat. Mohon petunjuk agar kami selalu istiqomah berbuat taat dan amal dengan ikhlas, mengharap ridha Allah dan mengharap husnul khatimah. Kalau ini sebentar lagi mau pulang, mungkin bisa kita amal agar kira-kira yang dimaksud oleh Nabi kita terhindar di akhirat. Terima kasih Pak. Saya langsung saja begini. Dalam Islam ini memang dosa itu dengan pahala 2 hal yang harus kita pahami betul. Kadang-kadang kita hanya mengatakan dosa, mengatakan pahala. Jadi dalam Islam ini ada bonus. Ada bonus. Dan ada ibadah yang tidak bisa diganggu oleh syaitan dan juga malaikat tidak bisa tahu. Ya. Jadi amal itu ada tingkatannya Pak. Saya kasih tahu. Sedekah, kita biasanya mengatakan bersedekah. Sedekah itu ada tingkatannya. Ada sedekah yang dinilai 10 kali lipat. Ada sedekah yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ada sedekah yang memang Allah mengatakan saya akan membalasnya tidak menghitungnya. Itu masing-masing sedekah Pak. Bagaimana caranya? Kan dalam ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu jelas. Ketika kau melakukan satu kebaikan, saya akan lipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau kau bersedekah 10.000, berarti itu nilainya 100.000. Itu kena ayat itu, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti menanam 1 butir padi yang kemudian 1 butir itu tumbuh
kemudian berdua, bertangkai. Kemudian jadilah 700, 100, bahkan sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'if liman, bahkan Allah melipat gandakan. Tapi itu kan kenapa dia pakai bukan sedekah yang dia sebut. Dia mengatakan mazalul ladzina yumfikuna, infak. Bukan sedekah. Kalau yang pertama tadi dia mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi kalau dia melakukan satu kebaikan, kalau makanya beda sedekah, beda infak. Kalau sedekah umum, kalau infak pasti harta, Pak. Makanya sedekah itu tidak mesti dengan uang, tidak mesti dengan barang. Makanya Rasulullah mengatakan tabassumuka fi ahika laka sedekah. Tersenyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi bukan modal itu. Jadi kalau sedekah itu kan begitu. Saya ambil dulu pengantarnya. Kemudian yang kedua ada kalau dia mengatakan masalul ladzina yunfikuna berarti infak. Makanya orang yang bersedekah di masjid, Pak, dengan uang dia masukkan ke masjid pahalanya 10 kali lipat. Tapi ketika panitia masjid menggunakan untuk pengelolaan masjid itu sudah berlipat ganda. Makanya uang saldo masjid yang tinggal di bank itu tidak pernah bertambah pahalanya. Saya kasih tahu. Tidak pernah. Karena dia menghitung pahalanya cuma masuk pada saat dipakai. Jadi kalau kau sedekah karena Allah 50.000, 10.000 misalnya, berarti pahalanya sudah dilipat gandakan menjadi 100.000. Kalau panitia masukkan ke bank itu tidak akan bertambah. Selalu itu aja pahalanya. Tapi kalau panitia ambil uang itu dia gunakan untuk beli misalnya karpet, beli ini, maka ketika orang tempati barulah bertambah terus. Makanya saya sampai hari ini selalu tidak sepakat kalau ada masjid saldonya itu tinggal di bank. Lama di situ. Kenapa? Karena masjid yang sukses adalah yang minus. Iya, kalau panitia masjid yang berhasil itu Pak yang minus. Kalau misalnya mengatakan saldo masjid kita minus 5 juta. Oh itu top sekali. Kenapa? Karena orang sedekah 2.000 rupiah itu membayar utang Allah. Dan itu ada hadisnya. Siapa yang membayar utang-utang Allah di dunia, maka Allah yang akan menanggung utangnya kalau dia di kemudian. Coba. Itu kalau kita mau pakai kaidahnya, itu tadi sedekahnya. Kemudian, mana sedekah yang tidak dihitung oleh Allah? Ternyata ada. Dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, siapa hamba-Ku yang memberikan kepada Aku dia tidak menghitungnya, maka Aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya. Bagaimana caranya, Pak? Kalau celengan lewat, semua uang dikumpulkan di saku. Uang 100, uang 50, uang 20. Nanti celengan lewat, tutup mata, tarik 1 lembar. Jangan lihat uang berapa. Masukkan ke celengan. Itulah makna dia tidak menghitungnya. Aku pun tidak akan menghitungnya. Biasa di bersedekah begitu, Pak. Kita kadang tarik ulur. Tarik 100 didorong lagi Mas. Bilang salah cabut. Nah, itu. Iya. Kan begitu. Jadi sebenarnya begini, pahala kan begitu Pak. Dan inilah pahala yang tidak diketahui jumlahnya, yang tidak bisa diganggu oleh syaitan dengan malaikat. Karena Allah langsung yang membalas. Itu beda. Makanya tadi takutlah dengan api sisakan api neraka karena orang tidak bisa berlindung. Kuncinya kan cuma satu, salat. Karena satu-satunya ibadah yang mengambil 2 timbangan cuma salat Pak. Kalau orang zikir timbangannya pahalanya saja ditambah. Kalau orang baca Quran, timbangan pahalanya ditambah. Kalau orang puasa, zakat, sedekah, pahala timbangannya ditambah kebaikannya. Tapi kalau orang sholat, itu ditambah kiri kanan. Kiri kanan itu kena ditambah pahalanya, dikurangi dosanya. Kan begitu. Jadi kalau orang kan timbangan kebaikannya, dalam arti siapa yang berat kebaikannya daripada keburukannya, maka dia orang selamat. Kalau dia berat keburukannya daripada kebaikannya, orang celaka. Bagaimana caranya membuat timbangan kalau dosanya berat daripada kebaikannya? 2 caranya. Kurangi dosanya dan tambah kebaikannya. Begitu. Makanya sholat itu menghapuskan dosa sekaligus menambah pahala. Nah, ini yang harus kita anukan. Makanya satu-satunya ibadah Pak penyelamat yang paling utama itu adalah sholat. Dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa diwakilkan cuma sholat. Dan satu-satunya juga ibadah yang tidak bisa ditawar itu sholat. Dan satu-satunya ibadah yang totalitas tidak boleh melakukan perbuatan ganda, hanya sholat. Kalau orang puasa Pak nonton TV puasanya tidak batal. Tapi coba suruh sholat baru nonton TV pasti sholatnya batal.
Iya, begitu. Orang haji kalau bicara Pak, tidak batal hajinya, tapi suruh sholat baru bicara pasti batal sholatnya. Iya, tidak ada Pak. Kemudian memang semua ibadah itu bisa diganti Pak, kecuali sholat, tidak bisa. Diganti bagaimana? Haji, ada namanya badal haji. Bisa diganti kalau kita tidak mampu, suruh anak kita yang menghajikan. Puasa bisa diganti dengan fidyah kalau kita tidak mampu puasa. Kemudian zakat orang lain bisa bayarkan. Coba. Tapi sholat tidak bisa. Kalau kau tinggalkan harus kau lakukan. Kalau sudah lewat waktunya, qada, namanya qada. Itu kan jadi masalah. Seandainya bisa Pak, enak sekali dikasih tahu saja istri, kami pergi sholat duhur di masjid 2 kali, kasih Kak 1 sampai pasar menjual. Seandainya bisa, dan itu tidak bisa. Makanya sholat nafsi-nafsi. Ini penting. Makanya jangan sekali-kali, satu-satunya ibadah Pak yang jangan kita tinggalkan sholat. Itu aja kuncinya. Makanya kau makan jamu sampai jatuh insya Allah. Dan orang yang sholat itu kan punya kunci surga. Kalau kita sudah punya kuncinya, itu sudah selamat. Kemudian penutup, ini terakhir. Tadi kita sesudah sholat, saya senang sekali kalau masjid kita begitu. Sempurna sekali zikirnya. Zikir sesudah sholat itu sempurna sekali. Saya tadi disuruh bilang berkahnya jadi imam. Saya tidak pernah jadi imam Pak. Paling takut. Pernah belajar tasawuf iman hampir 1 tahun tidak lulus. Kayaknya saya tidak mau jadi imam. Disuruh baca doa, saya juga tidak mau. Kenapa? Saya datang hanya sekali di sini. Orang berdoa 40 hari, insya Allah mustajabah. Kalau saya datang mengganggu doanya 1 hari, itu terputus lagi itu doanya imam. Makanya saya tidak mau. Itu kan kuncinya begitu. Kan berdoa istiqomah Pak. Jangan rubah doanya. Kadang-kadang orang hari ini minta beda, Selasa minta beda, hari Rabu minta beda, hari Kamis minta beda. Padahal doa di store hari Kamis. Malaikat kan store doa hari Kamis. Kenapa puasa Nabi hari Kamis? Karena di situ doa di store. Kenapa puasa hari Senin? Karena Nabi lahir hari Senin. Ini juga jadi masalah Pak. Kadang kita mengatakan, saya puasa hari Senin, puasa kelahiran. Cocok. Kalau kau lahir hari Selasa, puasakan juga hari Selasa. Karena Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena saya lahir hari Senin. Jadi Nabi puasa pada puasa sunnah kelahiran. Makanya kalau Bapak lahir hari Rabu, puasa juga hari Rabu. Jadi hari Senin Pak Ustaz, tidak salah. Puasakan hari Senin. Hari Senin puasa sunnah kelahiran Nabi. Hari Rabu mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Siapa yang berpuasa pada hari kelahiran, maka tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Tidak kena kolesterol dengan asam urat itu Pak kalau orang puasakan hari kelahiran. Itu hikmahnya. Cuma banyak orang tidak tahu. Dia hanya puasanya Senin saja. Padahal Nabi ditanya kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Sayyidina Ali puasakan hari kelahiran. Umar puasakan hari kelahiran. Utsman bin Affan puasakan hari kelahiran. Ki Hamid Pasuruan puasakan hari kelahiran. Dan hanya 1 kali sakit kemudian dia meninggal. Cuma itu hikmahnya puasa kelahiran. Banyak orang tidak tahu. Cuma kita kadang tidak tahu hari apa kita lahir. Itu jadi masalah. Jadi makanya saya sampaikan itu hadis begitu. Kadang kajiannya di sini beda, kadang kajiannya di sini, tapi kalau dipertemukan ketemu juga. Jadi orang yang puasa hari Senin itu Pak, puasa sunnah kelahiran Nabi, itu sunnah hatta yaumil qiyamah. Tapi kalau orang puasa hari kelahirannya, berarti dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Cuma seandainya Nabi ditakdirkan lahir hari Jumat, maka dia akan puasa hari Jumat. Tapi dia ditakdirkan lahir hari Senin, maka dia puasa hari Senin. Itu Bapak ditakdirkan lahir hari apa? Puasa di situ. Karena sebagai tanda kesyukuran. Itu kuncinya sebenarnya. Kajian-kajian agama memang kita harus perlu tetap mengkaji. Karena di situ nanti ulama kita akan temukan. Ini tadi penutupnya saya mengatakan ada satu doa. Jangan takut Pak. Saya mengatakan kalau Bapak masuk neraka rugi betul. Apalagi sudah datang sholat subuh begini, nanti kasih tahu Nabi. Di hadapan Rasulullah katakan, saya sudah datang sholat subuh ya Rasulullah. Memenuhi panggilan Allah dan panggilan. Saya mohon kepadamu berikan aku syafaat. Insya Allah kita dikasih syafaat. Yang dikasih syafaat itu termasuk orang yang berdosa besar. Nabi sudah jalan-jalan di neraka. Dari neraka dia keluar karena melihat siksaan paling susah di neraka. Dia keluar, tanya neraka. Ini hadis sahih Pak. Ditanya neraka sama Rasulullah. Neraka, apakah ada yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini di dalam? Neraka bilang, ada Muhammad. Ketika umatmu membaca 3 kali, aku akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Coba. Apa itu Pak? Neraka kasih tahu Nabi, Allahumma ajirni minan nar. Salah sama Allah.
Suruh umatmu Muhammad baca Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Saya yang akan menutup pintuku supaya dia tidak masuk. Coba. Tak hafal gitu? Allahumma ajirni minan nar. Kalau jama Allahumma ajirna minan nar. Oh Pak Ustaz, saya tidak hafal. Saya tidak bisa itu karena setiap. Oh enggak. Kalau tidak, pakai Sayyidul Istighfar yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Iya, Sayyidul Istighfar itu membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Karena Allah yang jamin, siapa yang membaca 1 kali di malam hari kemudian meninggal pada malamnya, aku yang menjadi jaminannya, kata Allah. Umatmu Muhammad, aku yang memasukkan ke surga. Kalau dia baca 1 kali di siang hari kemudian dia meninggal pada siangnya, maka aku yang menjadi jaminannya Muhammad. Kalau dia akan masuk surga. Bayangkan Pak, baca 1 kali kalau sore, baca 1 kali kalau subuh. Nah di mana kita mau mati kalau bukan di situ? Kalau bukan subuh sampai maghrib, maghrib sampai subuh. Tidak ada tempat mati selain itu. Makanya kalau mau selamat, baca saja itu. Itu yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Doanya pendek. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sudah hafal? Nah, ya, Sayyidul Istighfar. Tanya saja Ustaz Google. Akhirul kalam, Allahumma biqil aqabit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.